Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin Perwakilan Balikpapan ingin menyampaikan laporan telesurvei mengenai respon masyarakat terkait pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, yang mana telesurvei ini dilakukan di tanggal 5 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2020. Adapun yang menjadi latar belakang dari telesurvei yang kami lakukan adalah diantaranya kasus COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan hingga tanggal 13 Agustus 2020 tercatat sebanyak 132.816 yang sudah terkonfirmasi positif. Untuk konteks Kota Balikpapan mencatat kasus pertama yaitu di tanggal 20 Maret 2020 dan sampai tanggal 13 Agustus 2020 dilaporkan sebanyak 893 orang telah terkonfirmasi positif, di mana yang menjalani perawatan di rumah sakit 164 kasus, yang menjalani isolasi mandiri 155 kasus, meninggal 47 kasus, dan 527 pasien alhamdulillah sembuh. Kemudian perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Balikpapan itu terbagi dua, yaitu fase emergensi dan fase perubahan. Fase emergensi difokuskan kepada pemenuhan sistem pelayanan kesehatan, sementara fase perubahan kepada upaya pengendalian sosial terhadap risiko penularan dan pentahapan pengembalian fungsi sosial ekonomi. Memasuki fase kedua ini telah ditetapkannya paradigma new normal. Dalam perkembangannya banyak terjadi mispersepsi di komunitas yang menerjemahkan new normal sebagai sebuah kondisi telah normal kembali. Selanjutnya, dari pendataan yang dilakukan oleh Persakmi Cabang Balikpapan bisa terlihat trennya dari tanggal 20 Maret 2020 hingga tanggal 5 Agustus itu trennya terus meningkat, khususnya di periode Juli dan Agustus 2020. Perkembangan ini menyadarkan bahwa diperlukan perubahan dari semula lebih banyak berfokus pada pelayanan kesehatan ke arah penguatan pengendalian dan pencegahan aktif terhadap risiko transmisi di komunitas melalui pendekatan perilaku. Dibutuhkan data dan informasi yang memadai agar dapat menggambarkan basis dan update perilaku dari sisi penerapan, sikap lingkungan, serta pandangan terhadap kebijakan pembatasan sosial. Dalam konteks gugus tugas bidang kesehatan Kota Balikpapan harusnya mengamati dari waktu ke waktu perkembangan perilaku tersebut, sehingga akan menjadi sangat penting untuk dievaluasi dan menjadi bahan dalam melakukan perubahan strategi komunikasi, informasi, edukasi, maupun dalam kendali yang lebih luas seperti pembatasan sosial. Sementara dari sisi dinamika sosial bisa menjadi sebuah catatan untuk basis referensial dalam upaya perubahan kultur kesehatan masyarakat Kota Balikpapan di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari telesurvei ini secara umum ini kita ingin memperoleh gambaran perkembangan periodik kepatuhan perilaku protokol kesehatan. Kedua, mengevaluasi efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian risiko penularan di komunitas. Dan yang ketiga, menyusun rekomendasi berkala untuk perbaikan strategi program penanganan pengendalian risiko penularan di komunitas. Adapun secara khusus, kita ingin mendeskripsikan respon masyarakat terhadap perkembangan pandemi COVID-19 terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan, penilaian kondisi kepatuhan sosial dalam masa pandemi, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat, kemudian harapan perbaikan kebijakan pembatasan sosial dalam masa pandemi, dan terakhir penilaian terhadap kinerja dalam penanganan COVID-19 oleh pemerintah Kota Balikpapan. Untuk pengkajian perkembangan, tadi setelah kita sampaikan di awal, Kota Balikpapan mencatat kasus pertama COVID-19 tanggal 20 Maret 2020. Angka kasus positif terus meningkat di setiap harinya, dan hingga tanggal 13 Agustus 2020
Dilaporkan sebanyak 893 orang telah terkonfirmasi positif di Kota Balikpapan. Dalam hal ini, gugus tugas penanganan COVID-19 di Kota Balikpapan juga telah melaksanakan berbagai upaya melalui berbagai bidang ketugasan dalam struktur organisasinya. Selanjutnya, di fase emergensi dicirikan dengan pola pertumbuhan perilaku dalam masa panik atau takut. Kondisi ini berpengaruh terhadap pilihan pelaku untuk lebih patuh terhadap protokol pencegahan seperti tinggal di rumah dan lain sebagainya. Pada fase ini juga menguat berbagai dinamika sosial sebagai upaya protektif yang berkembang. Di fase perubahan, fase di mana masyarakat telah mulai terbiasa tanda kutip dengan banyaknya informasi yang berkembang dan bahwa takut menjadi tidak lagi sebagai faktor utama yang mempengaruhi. Dalam perkembangannya, malah telah terjadi mispersepsi di komunitas yang menerjemahkan new normal sebagai sebuah kondisi telah normal kembali. Selanjutnya, dinamika faktor risiko penularan. Memasuki bulan Juli 2020 hingga Agustus 2020, pasca pelonggaran pembatasan sosial, ditandai dengan meningkatnya kasus-kasus konfirmasi positif dibanding sebelumnya. Kedua, secara epidemi bahwa risiko perkembangan COVID-19 di Kota Balikpapan masih sangat sulit ditebak akan dan kapan mulai dapat diketahui arahnya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Balikpapan, namun berlaku di seluruh dunia. Terjadinya lonjakan ulang atau gelombang kedua di berbagai negara dipengaruhi bukan oleh kondisi virulensi dari COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memadai, namun sangat dipengaruhi oleh dinamika perilaku komunitasnya yang tentunya juga dipengaruhi diantaranya oleh situasi kebijakan atau media setempat. Dan keempat, faktor non-medis pada fase kedua ini pada akhirnya akan menggeser mindset awal yang banyak berfokus kepada pelayanan kesehatan dengan surveillance-nya ke arah pengendalian dan pencegahan aktif terhadap risiko transmisi. Selanjutnya, COVID-19 sendiri kita ketahui adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai yang berkomplikasi berat, pneumonia atau sepsis. Cara penularannya pun melalui kontak dengan droplet saluran napas penderita. Droplet ini merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung kuman penyakit yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya 1 meter. Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam penanganan COVID-19, diantaranya pembatasan sosial terkait aktivitas masyarakat di sektor pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Telesurvei, metode yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan perangkat komunikasi, dan sebagaimana kita ketahui, survei ini kita lakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen komunikasi seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, email, dan Google Form, sehingga survei ini juga dapat dikategorikan sebagai telesurvei. Adapun metode penelitian yang kami lakukan itu dengan penelitian kuantitatif yang didukung dengan kualitatif. Pelaksanaannya memanfaatkan teknologi informatika berupa aplikasi Google Form, di mana penggunaan teknologi ini dimaksudkan untuk meminimalkan risiko penularan ketimbang kita melakukan wawancara secara langsung. Instrumen kuantitatif menggunakan pertanyaan pilihan ganda, sedangkan untuk pengumpulan data kualitatif menggunakan pertanyaan survei yang bersifat terbuka. Survei ini dilakukan di Kota Balikpapan dan mulai disebarkan mulai tanggal 5 Agustus sampai 13 Agustus. Populasi dan sampel. Populasinya adalah penduduk Kota Balikpapan dewasa dengan batas usia di atas 15 tahun dan pengguna gadget aktif dan pemilik akun Facebook. Ya, populasinya kurang lebih diperkirakan sekitar 40%. Selanjutnya, sampel yang digunakan juga adalah penduduk Kota Balikpapan dewasa dengan batas usia di atas 15 tahun.
dan sampai tanggal 13 Agustus tercapai jumlah sampel kurang lebih 153 responden. Teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner yang dibuat dengan Google Form disebarluaskan melalui link alamat pengisian dengan aplikasi Facebook melalui fanpage IKA Unhas Perwakilan Balikpapan. Analisa yang digunakan analisa deskriptif, analitik, dan kualitatif. Alat pengumpulan datanya, kuesioner berbasis Google Form, kemudian ada instrumen pertanyaan mulai dari identitas responden, kemudian pertanyaan perilaku, kemudian pertanyaan lainnya. Selanjutnya bentuk instrumen kuantitatif disusun dengan memberikan 4 pilihan jawaban. Pilihan jawaban sebagian disusun dalam skala ordinal. Instrumen diisi sendiri oleh responden dengan membuka alamat link yang diberikan melalui melakukan klik pengisian dan mengirimkan hasil. Seluruh data terpusat di satu titik pengumpulan data, yaitu dalam akun Google Form ikaunhas.bpn@gmail.com. Berikut adalah hasil yang telah kami coba susun. Yang pertama adalah masalah kepatuhan perilaku protokol kesehatan terkait dengan penggunaan masker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 92,8% dari 153 responden menyatakan selalu menggunakan masker. Responden yang menyatakan jarang atau tidak pernah menggunakan masker hanya mencapai 1,9% atau sebanyak 3 dari 153 responden. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan masker di kalangan masyarakat Kota Balikpapan sudah sangat baik, di atas 90%. Namun catatan bahwa dalam kajian ini penggunaan masker dalam hal ini belum dikaji lebih lanjut mengenai ketepatan dalam penggunaannya. Selanjutnya, untuk protokol yang kedua yaitu menjaga jarak. Dilihat dari grafik yang di samping sini, sebanyak 75,16% responden menyatakan selalu menjaga jarak saat berkomunikasi di luar rumah dengan lawan bicara. Sebanyak 5,8% menyatakan jarang atau tidak pernah menjaga jarak saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Protokol menjaga jarak memang menjadi protokol yang nampaknya paling sulit dalam dipenuhi dan dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, protokol yang selanjutnya adalah mencuci tangan dengan sabun. Dari survei yang dilakukan, sebanyak 76,47% menyatakan selalu mencuci tangan dengan sabun saat memasuki atau keluar dari suatu tempat. Gambaran hasil kajian di Balikpapan terkait cuci tangan ini juga terlihat cukup menggembirakan, karena penyediaan sarana cuci tangan dan sabun di berbagai tempat dan di depan rumah penduduk sebagian besar sudah ada. Namun demikian masih terdapat sejumlah 22,87% responden yang menyatakan kadang atau jarang mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, tambahan untuk kepatuhan perilaku protokol kesehatan penggunaan hand sanitizer. Dari data yang ada terkait penggunaan hand sanitizer, didapatkan 69,93% responden yang menyatakan selalu membawa. Dengan demikian, sebanyak 30,07% lebih responden belum terbiasa untuk menggunakan hand sanitizer. Hal ini dikaitkan dengan pengeluaran biaya tambahan serta beberapa informasi yang menekankan lebih penting untuk mencuci tangan dengan sabun dibandingkan dengan penggunaan hand sanitizer. Dari 3 perilaku protokol kesehatan, di sini bisa dilihat bahwa penggunaan masker menjadi yang paling dapat dipatuhi oleh masyarakat Kota Balikpapan. Kemudian dalam menangani dan karena kemudahan dalam menangani dan menyediakan serta sifatnya yang personal menjadi protokol ini menjadi yang paling tinggi di antara protokol kesehatan lainnya. Protokol menjaga jarak menjadi protokol yang paling sulit dipatuhi oleh masyarakat. Protokol ini membutuhkan kesepakatan normatif antar pelaku komunikasi, dan ini yang menjadi salah satu kemungkinan tidak selalu dapat dilakukan seseorang yang berusaha secara personal menjaga jarak.
Selanjutnya, untuk pertanyaan perilaku lingkungan, itu terkait kewajiban penggunaan masker dan kepatuhan di lingkungan sosial. Instrumen penilaian masyarakat terhadap kewajiban menggunakan masker disediakan dalam 2 pertanyaan, yaitu terkait dengan siapa yang wajib menggunakan dan penilaian subjektif responden terhadap lingkungan sosialnya dalam penggunaan masker. Hasil kajian memperlihatkan hampir seluruh responden menyetujui bahwa menggunakan masker adalah wajib bagi semua orang. Sebanyak 99,34% responden menyatakan hal tersebut. Selanjutnya, untuk penilaian subjektif masyarakat terkait penggunaan masker. Di sini dalam kajian sebelumnya ditemukan 92,8 responden menyatakan telah menggunakan masker. Sementara dari hasil kajian di samping penggunaan, itu gabungan antara sebagian telah memakai dan menggunakan dengan benar digabungkan dengan sebagian telah menggunakan, ditemukan sebanyak 88,22% telah menggunakan. Namun demikian, hasil di sini lebih memperdalam fakta bahwa baru 35,94% yang telah memakai dan menggunakannya dengan benar. Hasil ini mengantar kepada kesimpulan bahwa komunikasi, informasi, edukasi dapat lebih diperdalam dengan strategi untuk meningkatkan kepatuhan bukan kepada memakai, tetapi menggunakan dengan benar. Selanjutnya, pertanyaan yang kami juga sampaikan lewat kuesioner adalah mengenai apakah perlu pembatasan sosial skala besar di Kota Balikpapan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat Kota Balikpapan menyatakan sistem pembatasan sosial berskala besar sangat diperlukan di Kota Balikpapan. Hal ini ditandai dengan 58,82% menyatakan hal demikian. Fakta ini memberikan penguatan terhadap perhatian dan keprihatinan publik terhadap kondisi situasi yang ada di wilayah Kota Balikpapan, di mana jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat. Selanjutnya, pertanyaan yang kami sampaikan juga kepada masyarakat adalah penilaian mereka terkait penerapan pencegahan COVID-19 di Kota Balikpapan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil kajian memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat Kota Balikpapan menilai cukup puas dengan kinerja gugus tugas dalam penanganan COVID-19, ditandai dengan kurang lebih 58,16% menyatakan puas. Namun, persentase penilaian yang menyatakan sangat kurang puas dengan kinerja gugus tugas harus dijadikan motivasi untuk perbaikan kinerja yang lebih baik dalam penanganan COVID-19 di Kota Balikpapan. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah pemahaman masyarakat akan protokol kesehatan di Kota Balikpapan sudah cukup baik. Pemakaian masker telah dipahami dengan baik oleh sebagian besar masyarakat Kota Balikpapan. Meskipun tingkat pemahaman masyarakat telah cukup baik, namun dari pendalaman memperlihatkan konsistensi dalam perilaku belum sepenuhnya masuk dalam kategori baik. Pemakaian masker telah dilakukan oleh sebagian masyarakat, namun pemakaian dengan penggunaan yang benar masih sangat rendah, yaitu baru mencapai 35,94%. Kedua, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan jaga jarak saat berkomunikasi di luar rumah telah dilaksanakan oleh kurang dari 80% masyarakat. Namun untuk jaga jarak saat berkomunikasi di luar rumah menjadi urutan ketiga tingkat kepatuhan protokol kesehatan dan hanya dapat dipenuhi oleh 75,16% masyarakat. Perilaku kepatuhan masyarakat di Kota Balikpapan juga masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya yang ketiga, resiko penularan atas ketidakpatuhan di Kota Balikpapan masih cukup tinggi dan perlu diupayakan perbaikannya kepada khususnya pemakaian masker dan jaga jarak dengan tidak melupakan untuk menguatkan kembali kebiasaan cuci tangan dengan sabun. Keempat, sebagian besar masyarakat Kota Balikpapan mengharapkan dilaksanakannya pembatasan sosial skala besar. Itu presentasinya tadi 58,82%. Harapan tersebut sekaligus memberikan gambaran kekhawatiran di masyarakat melihat kenaikan kasus positif di Balikpapan dan fenomena sosial di sekitar mereka yang telah salah dalam menerjemahkan makna new normal.
Dengan demikian, strategi perbaikan pemahaman paradigma new normal harus segera dapat diwujudkan. Kelima, penilaian positif diperoleh atas kinerja dalam penanganan COVID-19 Kota Balikpapan, di mana sebanyak 58,16% masyarakat menyatakan cukup dan atau sangat puas dengan kinerja penanganan. Hasil ini cukup menggembirakan, dan namun perlu untuk terus dilakukan perbaikan kinerja, karena persentase masyarakat yang kurang atau sangat kurang puas cukup signifikan, yakni 41,84%. Di samping itu juga harus dipantau berkala, mengingat faktor penilaian ini sangat penting untuk dapat menilai bertemunya antara kebutuhan yang dirasakan masyarakat dengan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19. Terakhir, kajian ini merupakan kajian awal dan perlu untuk dilakukan kembali secara periodik untuk memantau perbaikan yang terjadi. Demikianlah hasil telesurvei online yang telah dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin Perwakilan Balikpapan. Semoga hasil ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah Kota Balikpapan dalam menangani pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, sehingga harapan akan berakhirnya pandemi ini segera akan terwujud dan kita dapat beraktivitas secara baik dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.